Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 bab kedua, yaitu teks cerita fantasi. Tepatnya pada KD 4.3 tentang menceritakan kembali teks cerita fantasi dan KD 4.4 tentang membuat teks cerita fantasi. Namun sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada teman-temanmu. Yang pertama, menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Pernahkah saat masa kecil dahulu kamu diceritakan sebuah cerita oleh orang tuamu? Biasanya saat menjelang tidur, orang tua kita selalu membacakan kisah atau cerita yang menarik seperti Cinderella, Putri Salju, atau mungkin cerita tradisional Indonesia lainnya. Bahkan ketika orang tua kalian membacakan cerita, seolah kamu membayangkan menjadi pemeran tokoh utama di dalam cerita tersebut. Semua cerita itu termasuk ke dalam kategori cerita imajinasi atau cerita fantasi. Sebuah cerita fantasi atau teks imajinasi kerap kali memiliki cerita yang sangat panjang. Ini terjadi untuk memenuhi daya khayal atau imajinasi penulisnya. Karena semakin tinggi daya imajinasi yang dimiliki seorang penulis, akan semakin panjang pula cerita yang ditulisnya. Disinilah peran kamu untuk menceritakan kembali isi sebuah teks cerita imajinasi atau teks cerita fantasi secara lebih singkat, agar orang lain dapat memahami jalan cerita serta pesan yang terkandung dalam cerita tersebut secara lebih cepat. Menceritakan kembali teks cerita fantasi adalah aktivitas mengungkapkan kembali isi sebuah cerita imajinasi dengan menggunakan kata-katamu sendiri dan tanpa mengubah sedikit pun makna, alur, dan konflik cerita. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pemahaman akan unsur cerita fantasi yang telah kita pelajari pada bagian video sebelumnya. Pada hal ini, ada dua cara menceritakan kembali teks cerita fantasi. Yang pertama bisa melalui tulisan, yang kedua bisa melalui storytelling atau bercerita. Adapun langkah-langkah penceritaan kembali cerita fantasi adalah sebagai berikut. Untuk menceritakan kembali isi teks cerita fantasi melalui lisan, ada beberapa langkah yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, baca keseluruhan cerita secara seksama. Hal ini penting dilakukan agar kamu memahami betul isi cerita. Kedua, catatlah unsur-unsur intrinsik dalam cerita tersebut, mulai dari tokoh, alur, peristiwa, atau kejadian-kejadian penting dalam cerita. Selanjutnya, catatlah pokok-pokok cerita yang ada di tiap paragraf, sehingga bisa menangkap gagasan di tiap paragraf secara akurat. Kemudian ceritakanlah kembali isi cerita menggunakan kata-katamu sendiri dan dilakukan dengan lebih singkat daripada cerita aslinya, tetapi tidak lari dari alur cerita asli yang dimiliki cerita tersebut. Kemudian juga dalam menceritakan kembali sebuah teks cerita fantasi, ada hal penting yang perlu kamu ingat. Hal ini terletak pada bagian intonasi dan gestur yang dibawakan. Umumnya, seseorang yang memahami secara utuh teks dapat memperagakan gerakan yang digambarkan dalam cerita dan menirukan intonasi suara seorang tokoh. Sedangkan penceritaan kembali melalui dunia tulisan, langkah-langkahnya lebih sederhana. Kamu hanya diminta untuk memahami isi cerita. Biasanya untuk memahami sebuah cerita secara utuh, kamu perlu membacanya secara berulang-ulang. Membaca secara berulang-ulang merupakan cara untuk menikmati suatu bacaan. Selanjutnya, tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri. Selain itu, kita juga akan belajar tentang cara membuat teks cerita fantasi. Dalam membuat teks cerita fantasi, ada beberapa tips yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, kamu perlu membuat sebuah perencanaan terlebih dahulu tentang apa yang akan kamu tulis, mulai memikirkan alur cerita, konsep cerita, nama tokoh, konflik cerita, sampai ending cerita tersebut. Kemudian, setelah memiliki konsep, barulah mulai rangkai ide-ide gagasanmu menjadi rangkaian cerita.
Pada tahap ini, tulislah dahulu apa yang terlintas dalam pikiranmu. Keluarkan saja semua ide sampai pikiran kita tidak bisa berpikir lagi untuk menulis apa. Setelah merasa cukup dengan apa yang kita tulis, barulah kita edit tulisan tadi. Pada tahap ini, barulah kamu menambahkan atau mengurangi bagian-bagian tertentu dalam tulisan yang kamu buat. Cara seperti ini akan membantumu menulis dengan lebih cepat daripada kamu menulis lalu dihapus lagi karena tidak sesuai dengan keinginanmu. Dalam perencanaan penyusunan teks cerita fantasi, jika kamu tidak memiliki ide, kamu dapat melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap benda atau kejadian yang ada di sekitarmu. Melalui pengamatan itu, nantinya kamu akan memperoleh ide tentang tema cerita yang akan kamu buat. Misalnya tentang Borobudur. Melalui objek Borobudur, kamu dapat membuat cerita tentang manusia yang bisa melintas waktu atau kembali ke zaman dinasti didirikannya Candi Borobudur, atau pada zaman Borobudur tersebut dibangun. Proses manusia melintasi waktu inilah merupakan salah satu kunci teks yang kamu buat sebagai bagian dari teks cerita fantasi. Selanjutnya, untuk memperkuat data tentang candi ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu, kamu bisa melakukan riset dengan membaca buku, browsing internet, atau bertanya kepada orang yang paham sejarah, dan lain sebagainya. Setelah memiliki konsep, selanjutnya menuangkan konsep tersebut ke dalam tulisan. Kunci utama menulis adalah menulislah secara bebas tanpa memikirkan apa yang kamu tulis itu benar atau salah. Jika kamu menulis dan merasa takut dengan tulisan yang kamu buat itu tidak sesuai dengan ekspektasimu, maka selamanya tulisanmu itu tidak akan pernah selesai. Jadi, tulislah dahulu apa yang ingin kamu tulis. Pada tahap ini, kamu juga perlu mengembangkan kreativitas imajinasimu. Kaitkan ceritamu dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa diterapkan di dalam kehidupan nyata saat ini. Misalnya, seperti yang saya katakan tadi, seorang manusia yang bisa kembali ke zaman berdirinya Borobudur. Setelah selesai menulis, berilah judul yang sesuai dengan isi tulisanmu. Buatlah judul yang sifatnya unik dan mengandung rasa penasaran seseorang untuk membacanya. Kemudian, baca kembali tulisanmu dan perbaiki atau tambahkan bagian-bagian yang menurutmu masih kurang. Pada tahap ini, perhatikan juga tata cara penulisan yang baik, benar, dan efektif. Sampai di sini bisa dipahami terkait penceritaan kembali dan membuat teks cerita fantasi? Jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaanmu di bagian komentar pada video ini. Saya rasa materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari saya. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.